Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk pertemuan kelima ya. Nah, di pertemuan kelima ini akan dibahas mengenai demand forecasting. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan terlebih dahulu forecasting itu apa sih gitu ya. Jadi forecasting itu adalah suatu upaya kita untuk meramalkan kondisi di masa mendatang berdasarkan data ataupun informasi di tahun-tahun sebelumnya atau data atau informasi masa lalu gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan forecasting. Di dalam forecasting terdapat dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada yang disebut dengan metode time series. Artinya metode ini tidak mempertimbangkan hubungan sebab akibat ya, tetapi lebih kepada melihat kecenderungan atau yang disebut dengan tren. Nah, di sini terdapat tiga tren. Yang pertama ada yang disebut dengan tren linier, yang kedua ada tren kuadratik, dan yang ketiga adalah tren logaritma. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan metode cause effect method. Nah, dari judulnya sudah terlihat ya kalau metode ini mempertimbangkan hubungan sebab akibat. Artinya dia menjelaskan kenapa peristiwa itu terjadi dan disebabkan oleh apa saja gitu ya. Terdapat dua analisa yang bisa digunakan, yaitu analisa regresi dan juga korelasi, baik yang sifatnya linier, parsial ataupun berganda gitu ya. Nah, itu adalah metode-metode untuk forecasting ya. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan ya kalau terdapat dua metode yang bisa digunakan dalam forecasting. Nah, di sini ada perwakilan-perwakilan dari kedua metode tersebut. Yang pertama untuk cause effect method diwakili oleh regresi dan korelasi ya. Nah, rumusnya secara umum persamaannya seperti ini. Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk A-nya dicarinya dengan rumus ini, lalu untuk B-nya dicarinya dengan rumus ini. Nah, untuk X-nya nanti disesuaikan jumlah tahun mana yang dicari, gitu ya. Nah, untuk korelasinya menggunakan rumus R ini, gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada metode time series. Nah, di sini saya menggunakan least square atau kuadrat terkecil. Nah, persamaannya sama seperti ini ya, Y sama dengan A plus BT. A-nya rumusnya seperti ini untuk mencarinya, dan juga B-nya seperti ini untuk mencarinya. Sedangkan untuk T-nya nanti disesuaikan tahun mana yang akan kita cari, gitu ya. Nah, itu untuk metode least square ya. Perlu diingat juga untuk metode least square, nilai sigma T-nya harus sama dengan 0 ya. Dan juga ada perbedaan dalam menentukan nilai T-nya ya, untuk data genap ataupun data ganjil. Nah, untuk itu kita langsung saja ke praktik contoh soalnya. Contoh yang pertama yaitu dengan menggunakan metode cause effect dengan regresi ya. Nah, di sini sudah ada datanya, data penjualan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, kita tinggal menentukan nilai X-nya berapa, nilai X kuadratnya berapa, Y kuadratnya, dan juga nilai XY-nya. Nah, ini diperlukan untuk kita nanti menghitung nilai A dan juga nilai B dalam persamaan ya. Nah, di sini sudah ada rumus nilai A-nya, sudah ada rumus untuk menentukan nilai B, dan juga persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX ya. Nah, di sini karena kita sudah mulai tahun pertamanya adalah tahun 2015, maka nilai X di tahun 2015 tinggal kita tuliskan saja 0, lalu tahun 2016 kita masukkan X-nya 1, 2017 kita masukkan X-nya 2, gitu ya, dan seterusnya sampai dengan tahun 2020, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilai Y kuadratnya. Misalnya untuk tahun 2015 misalnya ya, Y-nya kan 200, berarti tinggal kita hitung saja 200 pangkat 2, gitu ya, sama dengan 40.000. Ya, kita lakukan perhitungan yang sama sampai dengan tahun 2020 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita hitung X kuadratnya. Nah, X kuadratnya kan tadi misalnya 2015 X-nya 0, berarti 0 dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama juga perhitungannya untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2020. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai XY-nya. Misalnya 2015 X-nya 0 ya, berarti tinggal kita kalikan saja 0 dikali Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya 200. Jadi sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu untuk menentukan nilai XY-nya, kita lakukan hal yang sama juga untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun yang ke-5 gitu ya. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan.
Misalnya untuk sales ya, berarti kita jumlahkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berarti 200 ditambah 230, ditambah 250, tambah 250, tambah 270, dan ditambahkan dengan 300, gitu ya. Nah, kita lakukan penjumlahan keseluruhannya tersebut, tidak hanya untuk sales saja, tetapi juga untuk nilai X-nya, nilai Y kuadrat, X kuadrat, dan juga nilai XY-nya, gitu ya. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini baru kita hitung terlebih dahulu nilai B-nya ya. B-nya sesuai rumus ini ya. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan rumus ini. Berarti kita mulai hitung saja ya. Nilai N ya. N itu karena kita 2015 sampai dengan 2020 maka N-nya sejumlah 6 ya. Jadi tinggal kita hitung 6 dikali sigma XY. Sigma XY-nya yang ini ya, yang 4060. Setelah itu dikurangi sigma X. Sigma X-nya yang ini, 15, dikali sigma Y. Sigma Y-nya 1500. Ya. Nah, setelah ini baru kita bagi N-nya, tadi ya, 6 karena sudah 6 tahun, 2015 sampai dengan 2020. Nah, setelah itu sigma X kuadrat, sigma X kuadratnya ini 55 ya, kita kalikan. Nah, setelah itu kita kurangi sigma X yang dikuadratkan ya. Jadi sigma X yang dikuadratkan berarti 15 ya, karena sigma X-nya 15 dipangkatkan 2. Sehingga diketahui nilai B-nya yaitu sebesar 17,714 ya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai A-nya berapa. A-nya rumusnya sesuai ini ya, sigma Y per N dikurangi B dikali sigma X dibagi N ya. Berarti tinggal kita hitung saja sigma Y. Sigma Y-nya ini 1500 dibagi N, N-nya 6 tahun ya. Lalu dikurangi B ya, dikurangi B, B-nya 17,714, lalu dikalikan sigma X. Sigma X-nya yang 15 ini, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bagi N, ya. Kita bagikan dengan N-nya, karena N-nya tahun 2015 sampai dengan 2020, jadi N-nya 6, ya. Kita bagikan 6. Nah, sehingga diketahui nilai A-nya sebesar 205,714 ya. Nah, sehingga diketahui kalau sudah dibentuk persamaan jadi seperti ini ya. Yang awalnya Y sama dengan A plus BX tinggal dimasukkan saja. Y sama dengan 205,714 dari hitungan ini ya, hitungan A ini ditambah B-nya yang ini ya, 17,714 dikalikan X. Nah, X-nya berapa ya? Tergantung tahun yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari tahun 2021 ya. Karena 2020 X-nya sudah 5, berarti 2021 X-nya 6 ya. Jadi tinggal dikalikan saja. Berarti 205,714 ya ditambah 17,714 dikalikan 6, sehingga diketahui hasilnya sebesar 312. Nah, itu adalah contoh pertama dengan menggunakan metode cause effect method. Contoh yang kedua yaitu menggunakan metode time series dengan least square ya. Nah, di sini ada dua data, ada data genap dan juga data ganjil. Nah, ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menentukan nilai T-nya, gitu ya. Nah, yang pertama ini ada data ganjilnya, ada 5 tahun ya. Salesnya sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nilai T-nya. Nah, cara menentukan nilai T-nya, karena ini datanya ganjil, berarti ada data 0 di tengah data tersebut gitu ya. Berarti di tahun ketiga T-nya itu 0. Lalu di tahun kedua ya, di tahun kedua yaitu minus 1. Di tahun ke-1 itu minus 2. Ya, sedangkan untuk tahun keempat ya, di tahun keempat itu T-nya 1, tahun kelima T-nya 2. Gitu ya. Nah, setelah itu kita kalikan nilai Y dengan T-nya. Contohnya untuk tahun pertama, berarti 200 dikalikan dengan minus 2, jadi minus 400, gitu ya. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan tahun ke-5, ya.
Nah, selanjutnya ada T kuadrat. Nah, T kuadrat ini ya tinggal kita kuadratkan saja dari nilai T-nya. Misalnya tahun pertama kan minus 2 ya T-nya. Berarti kalau T kuadrat minus 2 dikuadratkan saja menjadi 4 gitu ya. Lalu kita lakukan hal yang sama juga sampai dengan tahun yang kelima. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan keseluruhannya. Misalnya untuk Y-nya kita jumlahkan. Y-nya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Lalu T-nya juga dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Y dikali T-nya juga, dan juga T kuadratnya ya. Sehingga diketahui seperti ini hasilnya. Nah, di sini T-nya sudah sama dengan 0 ya, sigma T-nya. Berarti perhitungannya atau penentuan nilai T-nya sudah betul, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya tinggal kita menentukan bagaimana cara menghitung nilai A-nya. Nah, A-nya kan tadi sigma Y per N ya, berarti tinggal kita hitung saja sigma Y-nya kan 1200 ya. 1200 kita bagi dengan N-nya. N-nya itu apa? N-nya itu adalah jumlah tahunnya. Nah, di sini karena ada 5 tahun, berarti kita bagi dengan 5. Ya. Nah, sama dengan A-nya 240. Sedangkan B-nya kan tadi rumusnya sigma YT ya, dibagi sigma T kuadrat. Berarti 160, ya, 160 kita bagi 10 gitu ya. Nah, sehingga B-nya sama dengan 16. Nah, oleh karena itu persamaannya ya dari Y sama dengan A plus BT itu menjadi Y sama dengan 240 ditambah 16T. Nah, T-nya ini bergantung pada tahun yang kita cari. Misalnya, kita ingin mencari tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 berarti T-nya sama dengan 3 ya. Karena tadi sudah ya tahun ke-5 2, berarti tahun ke-6 3. Kalau misalnya mencari tahun ke-7 misalnya, tahun ke-7 juga sama, karena tadi T-nya di tahun ke-5 itu 2, berarti tahun ke-7 T-nya sama dengan 4. Gitu ya, tinggal kita kalikan saja. Misalnya untuk tahun ke-6 tadi ya. Untuk tahun ke-6 berarti 240 ditambah ya 16 dikali 3. Gitu ya. Nah, sama dengan 288 ya. Nah, lalu yang selanjutnya untuk tahun ke-7 ya. Kalau untuk tahun ke-7 juga sama. Berarti 240 ya ditambah 16 dikali 4 ya. Sehingga diketahui nilainya sebesar 304. Nah, ini untuk data yang ganjil. Nah, bagaimana untuk data yang genap? Untuk data yang genap, misalnya ini sudah ada data 6 tahun ya, berarti tidak ada nilai tengah nolnya gitu ya di tengah-tengah datanya. Kita menggunakan data seperti ini. Jadi kita bagi dua terlebih dahulu, ada data 1, 2, 3 dan data 4, 5, 6. Nah, data 1, 2, 3 ini kita mulai dari minus 1 ya. Lalu selanjutnya minus 3, selanjutnya minus 5, dan seterusnya ya. Karena ini cuma sampai tahun ke-1 sampai tahun ke-3, berarti minus 1, minus 3, minus 5. Lalu untuk tahun ke-4, 5, dan 6, berarti kita masuk ke ranah yang positifnya ya. Berarti 1, 3, dan juga 5. Gitu ya. Nah, ini cara menentukan nilai T untuk data genapnya. Nah, selanjutnya sama caranya. Tinggal kita kalikan Y dengan T-nya. Kalau tahun pertama berarti 200, kita kalikan dengan minus 5. Gitu ya. Nah, seperti ini, lalu kita lakukan hal yang sama sampai dengan tahun yang ke-6. Gitu ya. Lalu untuk T kuadratnya juga sama. Misalnya tahun pertama minus 5 ya, T-nya berarti minus 5 pangkatkan 2. Gitu ya. Sehingga diketahui T kuadratnya sama dengan 25. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama sampai dengan tahun ke-6. Nah, setelah diketahui seperti ini, seperti apa lagi? Nah, setelah itu baru kita jumlahkan, sama ya caranya. Kita jumlahkan Y-nya ya dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6. Ya, begitupun untuk T-nya, lalu XY-nya, YT-nya, dan juga T kuadratnya. Kita lakukan penjumlahan yang sama ya, dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6. Nah, setelah itu baru kita gunakanlah rumus A-nya tadi ya, yaitu sigma Y dibagi N. N-nya karena jumlah tahunnya 6, jadi kita bagikan 6.
Ya, lalu untuk B-nya juga sama, menggunakan sigma YT yang 620 ini dibagi sigma T kuadrat yang 70 ini, gitu ya. Sehingga diketahui B-nya segini, gitu. Nah, lalu selanjutnya tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaannya, gitu ya. Nah, sebentar, kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, sehingga diketahui nilai persamaannya dari contoh soal ini, gitu ya, menjadi Y sama dengan 250 ditambah 8,857 T, gitu ya. Nah, nanti T-nya tergantung tahun mana yang kita cari, gitu ya. Misalnya, di sini saya berikan satu contoh saja ya. Saya masukkan dulu persamaannya. Nah, misalnya di sini kita akan mencari tahun ke-7 ya. Tahun ke-7, karena tadi tahun berapa tadi? Tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 itu T-nya sudah 5, berarti tahun ke-7 T-nya adalah 7 ya. Nah, jadi tinggal kita kalikan saja. Jadi 250 ya dari A tadi ditambah B-nya 8,857 dikalikan T-nya 7 untuk tahun ke-7 ya. Nah, sama dengan 312 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau tahunnya 7, kenapa ini tetap tahunnya 7? Ini karena kebetulan saja ya. Karena tadi sudah 1, tahun ke-4 1, tahun ke-5 3, tahun ke-6 5, sehingga tahun ke-7 7. Nanti tahun ke-8 berarti 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk time series.